Halo sahabat desa, ketemu lagi bersama tim Akademi Desa. Tim Akademi Desa sekarang berada di daerah Pecenongan. Kabarnya sedang ada kegiatan bimbingan teknis kader digital desa cerdas. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau BPI, di mana kegiatan ini telah dilaksanakan dari tanggal 24 Maret sampai dengan nanti 2 April 2023. Mau tahu gimana keseruan kegiatan bimbingan teknis kader digital desa cerdas? Yuk ikutin kita. Smart Village atau desa cerdas merupakan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Desa cerdas sendiri bukan hanya sekedar berkait dengan digitalisasi saja, melainkan difokuskan pada 6 pilar indikator desa cerdas, yaitu masyarakat cerdas atau smart people, pemerintah cerdas atau smart government, ekonomi cerdas atau smart economy, lingkungan cerdas atau smart environment, kehidupan cerdas atau smart living, dan mobilitas cerdas atau smart mobility. Desa cerdas menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran dan otoritas pengambilan keputusan untuk organisasi berbasis digital dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Halo sahabat desa, ketemu lagi di Akademi Desa. Nah, kali ini saya mau ngobrol dengan salah satu panitia pelaksanaan kegiatan BIMTEK Kader Digital. Tadi saya lihat di Instagramnya BPI, kalau ada kegiatan BIMTEK Kader Digital kegiatan Desa Cerdas tahun 2023 ya Pak ya? Iya. Kita kenalan dulu boleh Pak? Dengan Boleh. Bapak siapa? Saya Arif Purbantara. Oke, Bapak sebagai fasilitator sebenarnya, fasilitator. Iya. Untuk kegiatan ini. Untuk kegiatan ini. Pak boleh cerita dikit Pak, ini kegiatan apa sih sebenarnya Pak? Ini adalah kegiatan bimbingan teknis bagi kader digital yang merupakan salah satu instrumen di desa cerdas. Kami ada punya duta digital, ada kader digital, ada ruang komunitas digital desa. Nah, ini salah satunya kita mengadakan BIMTEK untuk kader digital di fase yang kedua. Fase yang kedua? Iya, karena di tahun kemarin kami sudah melakukan BIMTEK untuk yang kader digital fase pertama. Nah, ini yang fase kedua yang diikuti kurang lebih 1.115 orang yang ada di 3 region ini. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, kemudian ada di Makassar. Itu ya. Tempat pelaksanaannya? Tempat pelaksanaan bimbingan teknisnya. Kalau pesertanya Pak, itu dari mana? Pesertanya dari, kalau desanya kurang lebih ada 1.000 desa yang ikut di BIMTEK fase 2 ini kurang lebih. Tersebar di seluruh Indonesia? Iya, tersebar di seluruh Indonesia, di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di NTT, ada di Maluku juga ada itu. Wah, ya. Sekali Pak. Pak, sebenarnya ini kegiatannya arah tujuannya kemana sih Pak? Goalsnya nantinya itu si kader itu mempunyai cara pandang ataupun persepsi yang sama terkait dengan kegiatan atau program desa cerdas ini. Jadi mereka nanti kan bertugas di desa masing-masing nih, karena mereka berasal dari desanya, mereka akan bertugas di desa masing-masing di dalam menggerakkan ruang komunitas digital desa yang ada menjadi tanggung jawab si kader digital. Nah, di sana nanti mereka akan mendampingi masyarakat, memberikan pelatihan bersama dengan duta maupun stakeholder yang terkait yang berperan di dalam situ. Mereka akan melatih masyarakat bagaimana sih menuju ke arah masyarakat cerdas dalam kacamata atau program P3PD ini. Gitu.
Pak, kalau misalnya teman-teman kader dan duta ini mereka sebenarnya ada persyaratan khusus nggak sih Pak untuk mengikuti desa cerdas atau smart village ini? Iya, kami waktu awal di dalam apa ya istilahnya form untuk desa, salah satunya adalah persyaratannya desa akan menyediakan orang yang akan menjadi kader digital. Oh, jadi itu salah satu syaratnya desa yang menyediakan, bukan kementerian yang merekrut, tapi itu sebagai bagian tanggung jawab desa bahwa mereka akan menyediakan kader digitalnya untuk ikut di dalam program ini semacam itu. Jadi apa namanya, sepenuhnya itu pemilihan dilakukan oleh desa melalui musyawarah ya semacam itu. Nah itu desa yang memilih, bukan kami dari Kementerian Desa. Jadi itu sebenarnya memang full orang-orang yang direkomendasikan ya Pak ya, orang-orang terbaik dari desa direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan. Betul, seperti itu. Selama mengikuti kegiatan ada kesulitan nggak sih Pak dalam melakukan bimbingan teknis kepada para kader dan duta? Ya, kalau kesulitan di dalam hal apa ya, menangkap apa yang disampaikan fasilitator mungkin ada ya, tetapi kita sedapat mungkin di dalam menyampaikan itu yang nantinya yang akan dilakukan di lapang. Kalau di modul lebih mungkin ada teoritis ya gitu ya, tapi nanti di lapangnya seperti apa ya, di dalam modul itu ada semacam clue ataupun tugas yang mereka diberikan kepada mereka untuk kira-kira kalau pilar desa cerdas ini seperti apa sih kegiatannya. Nah mereka nanti berdiskusi ya di antara mereka bahwa oh nanti programnya ini apa namanya, indikator keberhasilannya apa, kemudian mitra yang kira-kira mendampingi di dalam ekonomi cerdas itu siapa. Nah itu yang mereka akan bersimulasi di kelas, jadi lebih mudah menangkapnya. Kalau sekedar disampaikan teoritis gitu mungkin akan cepat hilang ya, apa namanya, yang bosan juga semacam itu. Iya. Tapi kalau ada permainan, ada diskusi di antara mereka ya, istilahnya bersimulasi, berdebat ataupun ya berdiskusi lah, itu akan lebih mudah diingat oleh teman-teman kader digital itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan desa cerdasnya sendiri, si Smart Village-nya sendiri ini sudah berlangsung berapa lama? Kalau Smart Village sendiri awal mulanya itu tahun 2019 waktu itu. Nah, tetapi pada pelaksanaannya sudah mulai program kegiatannya perekrutan ataupun seleksi desa, kemudian ada perekrutan duta itu dimulai mulai 2020 di Pusat Pengembangan Desa ini. Pusat Pengembangan Desa ini desa. Oke. Pak, kalau misalnya teman-teman sahabat desa di rumah nih yang mau daftar untuk menjadi kader dan dutanya Smart Village atau Desa Cerdas ini, itu gimana sih Pak caranya? Kalau duta untuk fase ketiga kami sudah buka untuk pendaftaran. Nanti bisa dilihat di websitenya Kementerian Desa atau di Instagram itu ada itu. Jadi terkait dengan apa namanya, perekrutan duta digital fase ketiga ini itu sudah dibuka. Sudah dibuka. Jadi terakhir saya lupa tanggalnya itu, tapi tanggal 17 April apa ya terakhir itu. Ada di websitenya Kementerian Desa. Oke, nanti ada. kita lihat desa-desa di websitenya. Nanti ada di websitenya Kementerian Desa. Berarti itu nanti desa yang mendaftarkan? Bukan, kalau ini terkait dengan duta digital. Jadi kalau duta digital karena direkrut oleh kementerian, dia harus mendaftar beda ya Pak ya, kader beda duta. Beda. Kalau kader itu yang ngerekrut dari desa. Kalau kader direkomendasikan. yang direkomendasikan dan diajukan ke kementerian itu dari desa. Penunjukan dengan musyawarah. Tetapi kalau duta ini direkrut oleh kementerian, mereka harus mendaftar secara mandiri. Tetapi yang ada di lokus ya, di lokus kabupaten yang ada lokus desa cerdas, mereka bisa mendaftar. Kalau dari luar kabupaten harus ada domisili di kabupaten tersebut gitu. Gitu ya Pak. Iya. Nah, jadi sahabat desa tahu nih apa perbedaannya si kader digital dan duta digital. Jadi bisa memilih mau mendaftar sebagai apa gitu ya Pak. Iya, ya. Di perangkat desa pun berarti selama ini terlibat ya Pak dengan pembangunan Smart Village ini. Iya, kan di dalam mengembangkan desa cerdas itu tidak bisa lepas dari desa, karena lokusnya ada di desa. Stakeholder yang terkait dekat itu adalah desa, pemerintah desa.
pemerintah desa, masyarakat maupun perangkat desa yang ada di dalam situ. Kan kami juga mohon ke desa itu, kalau desa yang mau ikut program desa cerdas itu harus menyediakan ruang komunitas. Nah, otomatis kan desa terlibat langsung di dalam menentukan ini ruang komunitasnya ada di mana. Kemudian kader yang diajukan juga siapa itu dari situ. Nah, kalau duta digital, nah itu berbeda lagi. Kalau duta digital itu memang individu yang mendaftar nanti setelah melihat di pengumuman, dia harus mengisi apa saja kompetensinya, ada enggak di dalam persyaratan itu, dia bisa mendaftar. Kira-kira seperti itu kalau duta bedanya. Keren sekali Ya. ya. Jadi sahabat desa bisa memilih sendiri nih. Nah, Bapak kalau misalnya di Kementerian Desa kan ada Smart Village ya Pak ya, ada desa cerdas. Nah, sebenarnya ruang lingkup dikatakan desa cerdas ini apa aja sih Pak? Kalau dalam kacamata Kementerian Desa dalam kacamata program P3PD World Bank ini ya, itu yang desa yang mampu memanfaatkan teknologi di dalam perencanaan pembangunannya, berupa data maupun nanti pemanfaatan teknologinya, itu berdasarkan teknologi tadi. Jadi data-data yang ada di desa itu dibuat digital, nah, kemudian dianalisis untuk perencanaan pembangunan desanya, semacam itu kalau di pemerintahan desanya itu. Nah, terkait lagi nanti kita juga akan menyampaikan bahwa desa cerdas itu kriterianya kira-kira ya, ini meskipun tidak semuanya ada 6 pilar, tetapi tidak semuanya harus tercapai gitu. 6 pilar desa cerdas itu yang kami sampaikan kepada kader digital. Keren sekali Ya. Pak. Jadi seandainya orang-orang desa mau tahu nih desanya masuk ke dalam salah satu lokus desa cerdas atau enggak, itu bisa dilihat di mana? Kalau lokus ya, kalau lokusnya itu untuk saat ini kami baru membangun yang namanya Grand Design Platform Desa Cerdas. Nah itu baru membangun. Jadi nantinya ada di situ nanti kelihatan, dan teman-teman dari komponen lain itu sudah membuat peta istilahnya itu peta tematik gitu. Jadi desa-desanya itu kelihatan di situ di websitenya itu, di programnya itu. Tetapi kalau di Grand Design-nya Platform Desa Cerdas itu memang baru kami bangun, jadi belum bisa ditampilkan di website itu. Oke, Bapak. Pak, selama untuk menggait desa agar bisa berperan ikut serta dalam desa cerdas itu gimana sih Pak caranya? Misalnya entah kita yang pemerintah yang dari Kementerian Desa datang ke desa menawarkan program, atau gimana sih sebenarnya alurnya Pak? Sebenarnya alurnya itu kami mengikuti yang ada di program P3PD, karena ada komponen satu. P3PD itu apa Pak? Program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Oke, ya, itu. Jadi ada komponen satu yaitu Kementerian Dalam Negeri, dan di situ sudah ada lokusnya kabupaten-kabupaten yang nantinya calon sebagai lokus desa lokus kabupaten desa cerdas. Nah, untuk seleksinya sendiri kami sosialisasi terlebih dahulu. Turun. Ya, turun ke lapangan juga dilakukan, kemudian melalui via Zoom dan via pemerintah daerah juga kami lakukan melalui dinas PMD di daerah, itu kita lakukan untuk sosialisasi bahwa kami ada kegiatan desa cerdas. Berarti benar-benar desa yang ikut serta itu benar-benar yang udah terpilih ya Pak ya? Iya, karena itu kan selain desa nanti mendaftar melalui link yang kami sebarkan ya istilahnya gitu, dan juga nanti ada istilahnya ada surat dari dinas PMD di kabupaten itu yang menyampaikan kepada Kementerian Desa bahwa desa ABCD ini yang dari Kabupaten A untuk mengikuti program desa cerdas. Seru nih sahabat desa. Jadi mungkin desa-desanya sahabat desa di rumah menjadi salah satu peserta nih Smart Village atau desa cerdas ya Pak ya. Mungkin. Pak, saya boleh nggak Pak ketemu teman-teman, kalau yang sekarang kader ya Pak ya, lagi BIMTEK kader, saya boleh ketemu sama teman-teman kader nanti? Boleh. Kita ngobrol juga dengan teman-teman kader. Pak, boleh. Terakhir ada pesan nggak Pak untuk sahabat desa di rumah dalam hal Smart Village ini Pak?
Pesannya ini ya, tuh teman-teman yang ada di desa, manfaatkan teknologi digital yang kita sudah memasuki era 4.0 ini, manfaatkan dengan positif ya, melalui literasi digital. Banyak yang bisa kita manfaatkan dari situ, melalui nanti pengembangan ekonominya, melalui e-commerce atau yang lain-lain, bagaimana pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya, nah semacam itu, atau pengelolaan data yang ada di desa untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan pembangunan itu juga bisa dilakukan. Itu kira-kira. Oke, sahabat desa, Ya. jangan lupa kita sama-sama nih ikut program dan ikut mendukung ya Pak, Ya, mendukung desa cerdas. Siapa lagi kalau bukan kita ya Pak ya? Iya. Masyarakat di desa. Perkenalkan, nama saya M. Dawan Effendi. Saya berasal dari Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan. Saya ditunjuk sebagai kader digital untuk mengikuti BIMTEK di Jakarta ini. Dan saya mengikuti BIMTEK ini berada di kelas G sebagai ketua kelas. Pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti BIMTEK di Jakarta ini sebagai kader digital, terutama saya mengetahui sebagai kader digital, saya mengetahui tugas-tugas saya dan akan saya terapkan nantinya di desa saya. Mudah-mudahan dengan BIMTEK ini saya bisa membangun desa dan mendampingi desa nantinya lebih baik. Hai, nama saya Desi Novalia. Saya berasal dari Nagari Indrapura Tengah, utusan kader dari Nagari Indrapura Tengah. Di sini saya dapat banyak pengalaman yang belum saya dapati, dan insya Allah besok di Nagari akan saya terapkan semua ilmu yang saya dapati di sini. Perkenalkan, saya Apri dari Desa Teluk Kuala Indrapura, perwakilan kader digital dari Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini hari ke-6 pelatihan bimbingan teknis yang diadakan oleh Kementerian Desa untuk kader digital seluruh Indonesia. Pada hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana penerapan teknologi digital untuk desa cerdas, pemberdayaan yang bermanfaat untuk masyarakat di desa saya. Banyak hal yang saya peroleh berawal dari ketidaktahuan, dan hari ini banyak hal-hal baru yang akan mampu menciptakan masyarakat dan semuanya menjadi cerdas di desa di Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita laksanakan kegiatan pelatihan. Sahabat sekalian, hari ini luar biasa sekali teman-teman yang datang dari desa untuk membangun desanya. Kita bangun bersama-sama untuk kemajuan desa kita bersama. Oke, semangat untuk desa. Saya Anissa Rahmayanti, perwakilan kader Nagari Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Selama pelatihan, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, yaitu mendapatkan terutama teman-teman yang baru dan ilmu yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Bahtiar dari Desa Sari Makmur, mewakili desa untuk menjadi kader digital dari Kabupaten Pelalawan Riau. Dari BIMTEK ini alhamdulillah kita mendapat pengalaman-pengalaman dan mendapat sahabat-sahabat yang baik dan banyak. Dari desa untuk desa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rido Effendi dari Nagari Sagoserido, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya adalah kader digital dari Nagari Sagoserido. Baik dengan adanya BIMTEK, program Desa Cerdas Kemendes PDTT RI, tentunya ini akan memberikan dampak baik bagi kita semua, para kader. Tentunya akan menjadi garda terdepan bagi desa untuk memajukan desa, untuk menerapkan 6 pilar program Desa Cerdas untuk masyarakat. Dari desa untuk Indonesia. Ayo budayakan desa.